Bagaimana implementasi di lapangan? Kalau D3 sebatas coder atau mengcoding penyakit, tapi kalau D4 bisa sebagai verifikatornya. Sebagai verifikator untuk bisa mengklaim termasuk pengaruh BPJS tadi itu ya. Dan levelnya lebih tinggi. Di dunia industri itu sudah menawarkan nanti kalau lulus ke sini ya, lulus ke sini saya tuh merasa bangga bahwa yang bisa bekerja di pelayanan dan memiliki STR atau surat tanda registrasi itu hanya tenaga vokasi farmasi dan apotek. Oke, selamat pagi Sobat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Polynews Talk. Pagi hari ini kita ada bintang tamu yang luar biasa. Kita boleh menyapa ketiga bintang tamu kita. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Tentu Sobat Indonesia, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa karena beliau adalah Kaprodi atau Ketua Program Studi dari Program Studi Kesehatan yang ada di Politeknik Indonesia Surakarta. Jadi beliau-beliau ini yang menangani terkait dengan kemahasiswaan, tentang kurikulum, tentang prospek kerja, tentang bagaimana peluang ketika Sobat Indonesia memutuskan untuk kuliah di program studi kesehatan yang ada di Politeknik Indonesia Surakarta. Sobat Indonesia, pagi hari ini kita akan banyak membahas nanti ke depan dan tentu Sobat Indonesia bisa melakukan pertanyaan secara langsung karena saat ini kita lakukan secara live di TikTok Politeknik Indonesia dan juga disiarkan di Radio Indonesia FM. Sobat Indonesia, jadi hari ini kita akan berbicara dengan beliau bertiga yang luar biasa hari ini bahwa perlu diketahui Politeknik Indonesia Surakarta saat ini sudah melakukan pembukaan untuk pendaftaran mahasiswa baru gelombang dini. Adapun benefit-benefit yang luar biasa silahkan Sobat Indonesia bisa peroleh ketika Sobat Indonesia bisa berkunjung di website www.politeknikindonesia.ac.id. Diketahui bahwa Politeknik Indonesia Surakarta ada dua kampus. Kampus 1 ada di Jalan Samanhudi, Mangkuyudan, Solo, dan kampus 2 ada di Cemani, Grogol, Sukoharjo. Dan beliau bertiga ini posisinya adalah di kampus 2 Politeknik Indonesia Surakarta. Selamat pagi Bu Emma Ismawati. Pagi Mas Dian. Beliau adalah Kaprodi Analis Kesehatan atau Teknologi Laboratorium Medis. Selamat pagi Bu Emma, sehat? Pagi, siap Pak Dian. Alhamdulillah. Di sampingnya kami perkenalkan beliau adalah Bapak Wahyu Wijaya Widianto, Eskom. Selamat pagi Pak Wahyu Wijaya. Pagi Pak Dian. Beliau adalah Kaprodi dari Sarjana Terapan Rekam Medis atau Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Indonesia Surakarta. Dan yang di sampingnya ini yang juga sangat cantik. Selamat pagi Ibu Apoteker Iin Suhesti, Magister Farmasi. Selamat pagi Pak Dian. Sehat Bu Iin. Nah, beliau juga Kaprodi kita juga di program studi Diplomatika Farmasi Politeknik Indonesia Surakarta. Jadi beliau bertiga ini adalah Kaprodi yang saat ini berada di kampus 2 karena memang di kampus 2 itu khusus untuk program studi kesehatan ya. Bu Emma. Ya. Banyak teman-teman yang saat ini sudah kelas 12 ini. Sudah kelas 12, kemudian mereka galau, mau kuliah, mau ambil jurusan apa sih gitu ya. Karena memang ketika kuliah di Politeknik Indonesia Surakarta, semua program studinya punya perspektif kerja yang bagus. Semuanya buka peluang untuk bisa meraih cita-cita. Tapi Sobat Indonesia yang saat ini kelas 12 banyak bertanya-tanya nih, kalau nanti kuliah di jurusan analis kesehatan atau teknologi laboratorium medis, kira-kira apa sih nanti yang mau dipelajari Bu Emma? Oke, baik, terima kasih Pak Dian ya. Mungkin saya bisa menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa yang sudah semester 12 yang mungkin dia merasa galau mau jurusan kemana. Betul. Ya, dulu Emma juga seperti itu Pak Dian, ketika kelas 12 mau kuliah kemana, kemudian jurusan apa yang dipilih bingung. Tetapi setelah kami tahu bahwa ada jurusan dulu namanya analis kesehatan Dulu analis kesehatan, ya, berjalannya waktu menjadi teknologi laboratorium medis. Ini juga kadang kita di lapangan itu banyak dari adik-adik kelas 12 itu tanya, teknologi laboratorium medis apa sih bedanya dengan analis kesehatan yang mungkin lebih populer sebelumnya namanya ya? Iya.
Sebenarnya tidak jauh beda. Dulu ketika namanya analis kesehatan di dalam sekolah itu ada banyak yang dipelajari. Sekarang setelah difokuskan bahwasanya TLM, teknologi laboratorium medis, jadi semua yang dipelajari adalah semua yang terkait dikerjakan di laboratorium. Contohnya, tetapi lulusan TLM tidak hanya bekerja di dunia laboratorium saja. Betul. Dia juga bisa bekerja di dunia akes, kemudian di diagnostik, kemudian bisa di balai POM, dan banyak sekali lapang pekerjaan yang bisa untuk dipekerjakan lulusan dari TLM atau Pak, sarjana terapan teknologi laboratorium medis gitu. Dan ini peluangnya masih sangat besar. Banyak. Satu contoh kalau Emma boleh cerita, kemarin kami membawa mahasiswa itu untuk kunjungan ke dunia industri ya. Di situ kami kan yang diajak jalan-jalan baru semester 5. Di dunia industri itu sudah menawarkan nanti kalau lulus ke sini ya, lulus ke sini. Saya tuh merasa bangga bahwasanya jadi mereka itu tidak harus mengantri, cari lamaran gitu ya. Semester 5 pun ketika kunjungan industri sudah ditawarin, dipesan, bisa lulus langsung ke sini ya. Bangga kan Pak yang jadi punya kampus, kemudian kami mengajarkan pada anak-anak itu merasa bangga. Betul. Dan tentunya teknologi laboratorium medis ini masih sangat jarang sekali kampus yang punya program studi ini, sehingga ini memberikan peluang bagi Sobat Indonesia yang saat ini kelas 12 bisa untuk segera tentukan pilihan di teknologi laboratorium medis. Kemudian ini rekam medis ini Bapak yang paling ganteng ini yang ada di tengah ya. Kalau Bapak pasti ganteng ya. Beliau adalah Bapak Wahyu Wijaya Widianto, triple W, karena BBB gitu Pak Wahyu ya. Dan banyak dipanggil oleh mahasiswanya sebagai Pak Wahyu gitu. Pak Wijaya. Jadi banyak pertanyaan juga nih dari Sobat Indonesia. Ketika kita mengambil jurusan rekam medis itu nanti apa sih yang kira-kira menjadi peluang kerjanya besok ke depan? Terus bedanya sama D3 yang sebelumnya sudah ada. Karena kita kan sarjana terapan atau D4. Kemudian yang sebelumnya sudah terkenal di teman-teman kelas 12 itu saat ini mungkin D3 rekam medis. Apa sih yang membedakan itu semuanya Pak Wahyu Wijaya? Oke, baik. Terima kasih Mas Dian. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan peluang, ini saya juga sampaikan ke teman-teman terutama yang kelas 12 yang akan atau melanjutkan jenjang lebih tinggi. Mungkin tadi sempat dikenalkan sama Pak Dian atau Mas Dian, itu background saya itu komputer ya. Betul. Jadi Eskom, Mkom. Kok bisa background non kesehatan masuk di dunia kesehatan, apalagi menjadi seorang kaprodi. Nah ini perlu teman-teman pahami. Tadi yang disampaikan rekam medis, yang kalau di prodi kita adalah sarjana terapan, manajemen informasi kesehatan atau bisa disebut rekam medis. Itu peluangnya apa saja. Nah kita itu bekerja di dunia kesehatan non atau tidak bersinggungan langsung dengan pasien, tapi kita yang memegang data. Kita adalah profesi kita ini adalah sebagai tulang punggung utama di Pasienkes atau dunia kesehatan, pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi contoh soal kalau misalnya ada suatu rumah sakit atau mungkin pelayanan kesehatan itu menentukan pendapatan hari ini berapa, jumlah kunjungan berapa dan sebagainya, itulah kami yang memegang data. Kemudian di sini pun kami juga melakukan beberapa cross check terkait dengan klaim yang ada di BPJS. Kan sudah era BPJS, maksudnya. Di mana juga sudah ada undang-undang terbaru yaitu PMK 24 2024 di mana 2022 di mana menyebutkan semua Pasienkes harus menggunakan rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik ini beralih ya, jadi dari manual menjadi ke elektronik. Betul. Nah, di Politeknik Indonesia Surakarta, khususnya MIK atau Manajemen Informasi Kesehatan yang biasa dikenal dengan rekam medis, kita selain diajarkan terkait dengan coding penyakit, kita juga akan ada mata kuliah atau kurikulum terkait dengan coding komputer. Di samping itu juga di Politeknik Indonesia Surakarta kita juga sudah bekerja sama dengan baik dengan organisasi profesi dan organisasi dari pendidikan. Untuk peluang kerja bagaimana? Di undang-undang sudah diatur Mas Dian. Jadi semua Pasienkes wajib harus ada minimal satu rekam medis. Rekam medis. Bedanya apa D3 dan D4? Nah teman-teman nanti bisa buka atau mungkin bisa melihat membaca bahwasanya D3 itu istilahnya adalah tenaga terampil. D3 itu tenaga terampil, medis itu ya. Betul. Kalau D4 adalah tenaga ahli. Jadi levelnya lebih di atas. Bagaimana implementasi di lapangan? Kalau D3 sebatas coder
atau mengcoding penyakit. Tapi kalau di 4 bisa sebagai verifikatornya. Sebagai verifikator untuk bisa Mengklaim termasuk pengaruh BPJS tadi itu ya. Dan levelnya lebih tinggi. Nah, untuk di MIK Indonesia sendiri, selain peluang pekerjaan seperti tadi dari TLM Bu Emma menyampaikan, kami pun sama. Artinya kami juga ada kelas RPL yang khusus memang kelas transfer. Jadi mahasiswa baru semester 1, 2, dan 3 masih awal itu sudah memiliki relasi yang cukup tinggi di luar sana, karena kita ada kelas RPL yang memang posisinya sebagai pejabat-pejabat yang ada di profesi, yang di dunia rekam medis yang lebih dulu bekerja rata-rata di atas 15 tahun. Jadi sama, sebelum ada pengumuman kelulusan sudah ada informasi lowongan pekerjaan, kemudian meminta untuk beberapa teman-teman yang memang sudah memiliki kemampuan dan sudah di tahap akhir untuk bisa bergabung di dunia pekerjaan atau dunia profesi yang ada di Fasankes. Jadi tidak hanya di lokal melainkan di seluruh Indonesia. Jadi kebutuhan akan tenaga ahli, karena di 4 atau sarjana terapan itu sudah maksudnya tenaga ahli. Iya. Dan kami di sini cukup luar biasa sekali untuk pengembangannya. Dan teman-teman nanti tidak perlu berkecil hati atau mungkin khawatir. Tapi saya dari SMK, saya dari SMA dan sebagainya, kami menerima semua inputan. Namun di situ kami juga ada seleksi, di mana seleksi ini adalah untuk teman-teman bisa memastikan diri layak dan siap untuk bisa kuliah di jurusan rekam medis. Jadi kami selalu siap mendampingi dan kami insya Allah akan selalu membersamai sampai ke puncak. Luar biasa sekali. Jadi Sobat Indonesia semua, ini peluang yang cukup besar. Ada sarjana terapan manajemen informasi kesehatan, ada sarjana terapan teknologi laboratorium medis, dan juga ini yang salah satu jurusan di kampus 2 yang mahasiswanya paling banyak ini, saya kira paling banyak dan paling tua sendiri, yaitu Diploma 3 Farmasi. Ini dengan Ibu Apoteker Iin Suhesti, Magister Farmasi ini. Bu, ini sudah gonjang-ganjing nih bagi Sobat Indonesia semuanya ini, antara penentuan pilihan ke D3 atau pilih S1. Jadi farmasi kan ada D3, ada S1. Terus mereka bingung ini, enaknya mau kemana nih gitu ya. Kalau rekam medis, analis, ini memang posisi saat ini yang banyak dibutuhkan tentu D4 ya, atau sarjana terapan. Tetapi bagaimana dengan prospek farmasi D3 ini ke depan nanti? Karena mau tidak mau Sobat Indonesia harus segera menentukan pilihan nih, mau kemana. Peluang D3 seperti apa kira-kira nanti ketika memutuskan untuk kuliah D3 Farmasi Politeknik Indonesia Surakarta pada khususnya? Baik, mungkin sebelum menentukan antara D3 atau S1 untuk teman-teman siswa yang sekarang sekolah di kelas 12 seperti itu, tujuannya mau jadi apoteker atau jadi TTK atau tenaga vokasi farmasi terlebih dahulu. Jadi kalau biasanya untuk kerja di pelayanan itu kan harus ada yang namanya STR, surat tanda registrasi. Ya, jadi untuk peraturan terbaru yang sekarang itu yang di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu menyatakan bahwa yang bisa bekerja di pelayanan dan memiliki STR atau surat tanda registrasi itu hanya tenaga vokasi farmasi dan apoteker. Hanya tenaga vokasi farmasi dan apoteker. Berarti hanya D3 farmasi dong yang bisa kerja di situ. Gitu. Kecuali untuk yang lulusan lama yang masih memiliki STR dari S1 gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti mau jadinya apoteker, berarti mungkin bisa langsung dari S1-nya. Karena S1 memang dikempa untuk menjadi apoteker. Tapi untuk menjadi seorang apoteker tentu butuh biaya dan butuh waktu yang tidak sedikit dan tidak mudah. Betul, waktunya kurang lebih 5 tahun seperti itu. Tapi dia bisa sebagai apoteker. Tapi kalau misalkan mau setelah lulus langsung kerja, itu bisa memilih D3 D3 saja langsung lulus dapat STR dan bisa langsung digunakan untuk bekerja di pelayanan. Dan itu sudah sesuai karena dilindungi oleh undang-undang. Oke, jadi inilah gambaran Sobat Indonesia untuk bisa menentukan ketika ingin ambil jurusan kesehatan itu gimana. Apalagi ketika berada di Politeknik Indonesia Surakarta dengan kekeluargaan kita,
dengan manajemen dari Kaprodi, semua mahasiswa insya Allah bisa kita layani dengan baik, termasuk untuk kita itu tercatat sebagai kampus dengan jumlah lulusan UKOM banyak, tertinggi gitu ya, bahkan di Jawa Tengah. Kok bisa seperti itu? Tapi jawabannya nanti. Nah, kita break dulu Sobat Indonesia. Nah, jadi ini Sobat Indonesia mungkin bertanya-tanya, kalau kuliah di Indonesia itu nanti seperti apa sih prospek kerja dan bagaimana bisa lulus UKOM secara baik? Nah, silakan tetap disimak, stay tune, tetap di Indonesia FM dan di Polynews Talk.